Sylvia. Kali ini aku mau bahas yang agak berbeda nih dengan tema-tema konten sebelumnya. Kali ini aku mau sharing nih, aku mau bercerita gimana sih aku ngebangun karir aku ya, dari hanya seorang ibu rumah tangga menjadi seorang influencer dengan ratusan ribu followers atau subscriber nih. Dan juga aku bakalan ngebagiin tips sama kalian, siapa tahu kalian terinspirasi dengan cerita aku dan pengen ngikutin jejak aku nih menjadi seorang influencer juga. Yuk simak terus, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Langsung aja, jadi sebenarnya ya kan, aku mengawali karir aku sebagai seorang influencer ini the power of kepepet guys. Karena pada tahun 2020 awal itu kan mulai datangnya covid ya kan, udah mulai corona, industri apapun ditutup ya kan. Akhirnya qadarullah bisnis aku juga pailit ya kan. Gak cuman gak ada income aja, tapi juga mengalami kerugian yang lumayan besar gitu nominalnya ya kan. Sementara itu aku masih punya banyak tanggungan nih, masih punya banyak angsuran, masih punya banyak cicilan yang harus aku bayar setiap bulannya. Akhirnya memutar otak dong ya kan, gimana caranya kita punya penghasilan tambahan pada saat itu di tahun awal 2020 tuh. Nah, akhirnya aku iseng nih buka-buka YouTube ya kan, lewat nih sama Allah dikasih jalan guys melalui satu konten itu. Nah, di konten ini aku lupa ya, mohon maaf banget di konten siapa. Pokoknya yang jelas di situ aku nonton bahwa ini tuh seorang ibu rumah tangga aja gitu loh, kok bisa berpenghasilan dari YouTube gitu, dapat AdSense, terus juga bulanannya lumayan, bisa buat penghasilan tambahan, bukan tambahan lagi, bahkan lebih dari income utama gitu kan. Wah, aku terinspirasi di situ. Aku coba-coba tuh semua jenis konten aku cobain guys. Mulai cara mendidik anak ya kan, ngajarin anak menjadi seorang tahfiz. Kemudian gak jalan tuh, gak jalan alhamdulillahnya ya kan, gak ada yang nonton. Ada sih tapi dikit banget. Terus juga konten-konten DIY, terus konten make up, makeover ruangan yang before after, itu semuanya gak ada yang jalan guys. Nah terus aku mikir lagi nih, apa ya konten yang sekiranya jalan dan aku tuh nguasain banget gitu di skill itu. Nah terus banyak banget nih ceritanya nih dari tetangga aku, teman-teman aku itu nanya-nanya sama aku saat itu. Kan saat itu aku udah punya bisnis online shop ya. Nah mereka tanya-tanya gimana sih mau mulai bisnis online gitu kan, kok bisa sih di rumah aja, terus suppliernya gimana, kita nyari suppliernya, terus buat nguasain pasar dari produk yang kita jual tuh gimana gitu, buat dapetin banyak reseller yang bener-bener minat sama produk kita dan konsisten jualan itu tuh gimana caranya gitu, step by stepnya gimana, kasih tahu dong, ajarin dong jualan di marketplace. Nah karena banyaknya yang tanya itu, aku jadi mikir kenapa sih aku nggak bikin konten tentang bisnis aja melalui pengalaman pribadi aku nih tentang bisnis online shop. Akhirnya aku mulai sharing guys. Aku mulai sharing pertama kali nih, konten pertama kali aku di YouTube yaitu tentang bisnis online shop modal 0 rupiah, penghasilannya puluhan juta. Ternyata antusias dari para penonton YouTube itu luar biasa, dan juga sama tim YouTube itu ternyata konten aku tuh sangat direkomendasikan gitu kan. Alhamdulillahnya ditonton sama ratusan ribu viewer, Masya Allah ya kan. Itu aku seneng banget karena sempat hopeless sih ya. Aku udah nyobain banyak jenis konten tapi kok gak ada yang laku gitu, kasihan amat gitu kan. Susah banget sih ini nyari subscriber ya kan, apalagi syarat monetisasi pada saat itu, mudah mendapatkan AdSense dan mendapatkan gaji bulanan dari YouTube itu saat itu harus minimal dapat 1000 subscriber dan minimal 4000 jam tayang. Wow, itu kan 4000 jam tayang, harus berapa ratus ribu yang nonton ya kan. Sedangkan satu viewer aja belum tentu nontonnya sampai 1 jam gitu. Ini kok 4000 jam gitu kan, kayak impossible banget nih gitu. Tapi
Tapi alhamdulillahnya ya, melalui kuasa Allah itu aku dimudahkan banget jalannya saat itu, karena bener-bener dalam waktu 1 bulan itu aku dimonet sama Google AdSense, sama tim YouTube guys. Mei lah ya aku mulai ngonten, terus Juni tuh aku udah dimonet, Juli tuh aku proses surat menyurat dan sebagainya, dikirim langsung dari kantor YouTube pusat ya kan, entah itu di USA atau di Malaysia gitu yang terdekat, pokoknya yang jelas nggak ada di Indonesia. Ini aku dikirimin pin AdSense ya pada saat itu di bulan Agustus, dan tepat pada saat ulang tahun aku guys, di September aku udah dapet gaji pertama dari YouTube. Masya Allah, gaji pertama itu ada di 2,5 juta. Nah kemudian gaji kedua itu naik 2 kali lipat guys, jadi 5 juta. Bulan ketiga itu tuh naik jadi 7 juta. Pokoknya tiap bulan tuh naiknya 2 juta, 2 juta, 2 juta gitu. Dari 7 juta naik jadi 9 juta, dari 9 juta naik jadi 11 juta. Tapi stuck di 11 juta itu akhirnya stabil gitu sampai sekarang penghasilan bulanan. Waktu itu guys nggak kebayang gimana senengnya aku ya kan, sampai aku tuh ngedatengin kantor pos, Pak ada nggak sih surat pin AdSense gitu buat aku atas nama Septia Alvia Pak gitu kan. Nggak ada Neng, belum dateng. Aduh sebenarnya ini lolos nggak sih gitu pin AdSense, suratnya nggak dateng ya kan. Pas dateng Insya Allah aku langsung sujud syukur, aku langsung nangis di situ. Aku ya Allah terima kasih Tuhan gitu kan. Akhirnya diberikan jalan nih, diberikan bener-bener pertolongan langsung ya kan. Akhirnya ya dari 1.000 subscriber, 2.000 subscriber, dan saat ini mencapai 117.000 subscriber. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih semuanya. Aku mau ngebagiin tips ya buat kalian. Jadi yang pertama itu kalian mesti harus pilih tema jenis konten yang bener-bener kalian tuh nguasain. Skill kalian banget lah, udah ada pengalaman, mesti bagiin skill kalian itu yang luar biasa. Siapa tahu itu menginspirasi, itu boleh kalian share. Jangan yang temanya tuh cuma sekedar ikut-ikutan gitu, karena nanti ada masanya seorang konten kreator pun akan bosan gitu loh. Kalau kalian bahas sesuatu yang kalian nggak nguasain, kalian notabene cuma ikut-ikutan dan kalian nggak punya skill di dalamnya, itu bakalan udah nggak akan lanjut gitu, nggak akan bertahan lama usianya si konten kalian itu gitu kan. Orang juga tahu sejauh mana kalian nguasain ilmu yang kalian share itu. Yang kedua nih guys, kalian mesti rajin banget. Karena saking antusiasnya aku pengen bener-bener punya penghasilan dari YouTube. Jadi bukan bener-bener pengen jadi influencer nih, atau pengen terkenal, atau punya follower banyak, enggak. Bener-bener saat itu tuh aku pengen punya penghasilan, bener-bener murni butuh, bener-bener murni kepepet ya kan. Jadi tiap hari aku ngonten guys, enggak seminggu sekali, enggak 3 hari sekali, enggak 4 hari sekali, enggak males-malesan. Bahkan satu hari aku bisa menghasilkan 2-3 konten loh. Langsung aku edit pakai handphone doang waktu itu. Ketiga ya, selain kalian harus rajin, kalian juga harus konsisten guys. Misalnya kalian udah tentuin nih 3 hari sekali aku upload konten, ya udah 3 hari kalian harus upload terus, karena nanti itu algoritma YouTube itu akan membaca guys gitu. Oh ini rajin nih gitu, direkomendasiin ini udah mulai males-malesan, aku rekomendasiin konten kreator yang lain deh yang sejenis gitu. Ngapain dia aja males-malesan ya kan upload kontennya kayak gitu. Jadi tim YouTube juga kalian menganalisis guys dari kinerja kita sebagai konten kreator gitu. Terus yang keempat, kalian tuh mesti aktif juga berinteraksi dengan para subscriber kalian. Apa sih kita gitu loh tanpa subscriber yang ngedukung kita, tanpa viewer, tanpa mereka yang mau nonton kita, tanpa mereka yang mau komen kita gitu kan. Ya tanggepin lah gitu, paling nggak dikasih like, dikasih love, terima kasih gitu kan. Yang udah komen ya dijawab gitu. Pokoknya harus aktif berinteraksi dengan para follower atau subscriber ya kan. Terus juga yang kelima, kasih award sama mereka gitu. Kasih reward buat mereka yang udah setia sama kalian. Misalnya sesekali kalian adain giveaway, atau kalian adain kuis atau apalah buat para subscriber dan follower kalian. Jadi mereka tuh nggak ngerasa dicuekin. Yang keenam nih guys, jangan cepet puas
Kalau kalian sudah merasa menguasai satu skill tertentu yang kalian udah share di YouTube atau di sosial media yang lain, kalian harus asah terus kemampuan kalian. Kemampuan apa? Kemampuan editing, iya. Belajar terus materi yang kalian sampein, ya kan. Jangan sampai si subscriber ini bosen terus ninggalin kita gitu. Kita harus variatif juga, kita harus kreatif nih. Setuju nih, kalian harus bikin thumbnail dengan baik dan menarik, ya kan. Walaupun di situ ada clickbait sedikit, itu nggak apa-apa. Yang penting orang tuh mau klik dulu konten kita, mau nonton dulu, mau berkunjung dulu ya. Misalnya nih, di situ kalian bikin tutorial cara jualan di marketplace A gitu ya. Penghasilan ratusan juta, padahal di tutorial itu kalian tuh cuman penghasilan jutaan gitu, nggak sampai ratusan juta. Tapi di thumbnail kalian tulis ratusan juta, nggak apa-apa, it's okay gitu. Ini tuh untuk menarik penonton supaya ngeklik konten kita gitu. Thumbnail itu adalah penentu orang mau nonton konten kita atau enggak. Selain itu judul, hashtag, dan juga kata kunci juga penentu ya. Pakai judul yang semenarik mungkin. Juga aku kasih hashtag yang berkaitan sama konten aku. Misalnya marketplace, bisnis online, bisnis rumahan, pakai HP aja, ibu rumah tangga, penghasilan tambahan, dan sebagainya gitu ya. Hashtag. Nah kemudian untuk kata kunci itu aku pakai 1000 kata kunci. Orang pasti heran nih, Kak kok 1000 kata kunci, ya kan? Nulis 10 kata kunci aja pegel gitu kan mikirnya gitu. Masa 1000 kelar kapan? Nah di situ aku pakai keyword tool IO. Coba kalian cari deh di browser. Di situ ada keyword tool IO. Ya kalian bahas tentang Evermost nih. Evermost nanti keluar sendiri di situ keyword-keyword yang berkaitan sama Evermost gitu guys. Keyword-keyword yang berkaitan sama bisnis online gitu, misalnya yang berkaitan sama marketplace. Promoin diri kalian sendiri. Ibaratnya kita masih membangun branding, ya kan? Kita masih personal branding nih. Share lah di sosial media, jangan malu, ya kan, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp group, ya kan, minta support mereka untuk ikut subscribe kita, untuk nonton konten-konten kita. Kalau kalian sudah betul-betul punya banyak pengikut nih, kalian punya banyak follower dan juga subscriber, itu nanti yang lainnya tuh ngikutin. Misalnya kalian bakalan dapat banyak endorse, nanti banyak corporate yang ngehubungin kalian gitu. Bukan kita yang nyari nih, mereka yang datang sama kita, nggak sombong ya kan, masya Allah, tabarakallah. Bahkan kita juga berhak menolak di situ. Nanti kita ajukan red card juga. Red card kita berapa? Kita sesuaiin sama banyaknya jumlah subscriber kita gitu. Selain dari endorse juga, kalian nanti bakalan banyak dapat tawaran-tawaran untuk jadi brand ambassador, untuk dikontrak eksklusif sama salah satu brand. Selain dari penghasilan tetap dari YouTube yang pasti ditransfer ke rekening kita tiap bulan, tadi penghasilannya dari endorse juga. Dan kita juga boleh banget memanfaatkan pengikut kita guys. Kita jualan juga di situ, ya kan guys. Aku punya brand sendiri nih misalnya. Kalau kita jualan apa, ya kan, karena mereka udah saking percayanya sama kita, jadi jualan apa aja itu cepet gitu, insya Allah larisnya gitu, alhamdulillah, ya kan. Kalian boleh ikutin jejak aku, yang penting syaratnya niat, konsisten, dan gampang menyerah ya. Misalnya kalau ngelihat dari cerita aku nih, 1 bulan aku monetisasi kan di YouTube. Kalau ternyata lewat dari 1 bulan, 2 bulan kalian belum dimonet juga, ya jangan patah semangat. Usaha sampai bener-bener tujuan kalian tuh tercapai gitu, sampai bener-bener target kalian tuh tercapai gitu. Gak apa-apa, pelan. Yang penting kalian terus melangkah, kalian gak berhenti. Guys, kayak gitu aja. Semoga cerita aku barusan itu menginspirasi buat kalian, dan tips-tips yang aku kasih bisa kalian praktekin di rumah. Mulai dulu, nanti lama-lama kalian belajar, insya Allah kalian bakalan jadi profesional influencer. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyain aja di kolom komentar, insya Allah bakalan gue jawab. Dan kalian boleh saran ini next konten aku bahas apa. Kalau gue bisa, bakal gue bikinin tutorialnya. Thanks for watching, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.